Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film horor religi. Tapi tenang, ini bukan dari Indonesia horor religinya. Ini dari luar negeri alias dari Hollywood ya. Heretic. Ini adalah film horor buat para pecinta PH yang satu itu tuh, A24 ya. Pasti udah banyak banget lah yang nungguin film ini tayang di Indonesia. Dan ini adalah film yang didirect sama Scott Beck dan Brian Woods ya. Buat yang belum tahu, mereka itu yang nulis skripnya Quiet Place ya. Tapi mereka juga pernah bikin film 65 ya, yang dibintangi Adam Driver yang flop juga gitu. Jadi ya naik turun lah ya performanya. Tapi pas gue nonton Heretic ini, gue yakin sih mereka kembali lagi ke performa terbaiknya ya. Karena ini BTW bukan film yang punya high concept gitu ya, kayak Quiet Place ataupun 65. Ini adalah film horor yang sangat minimalis, khasnya A24 banget lah. Budgetnya kayaknya nggak gede-gede amat gitu ya. Setnya minim, karakternya minim, tapi kekuatannya dicerita gitu. Dan Heretic ini membuktikan gitu, horor bisa semengerikan ini meskipun gak ada setan, gak ada pembunuhan yang brutal. Dan yang menarik juga, film ini dibintangi salah satu bintang yang udah senior gitu ya, yang udah malang melintang di industri perfilman. Dia adalah Hugh Grant, yang kalian pasti udah kenal lah lewat peran-peran dia di film-film drama, action, komedi gitu. Dan doi sekarang tiba-tiba main film horor ya. Dan ceritanya ini tentang apa sih, Heretic? Ya seperti judulnya ya, Heretic, sesat. Bener-bener judul horor Indonesia banget kan, sesat, tinggal ditambahin kutukan iblis atau apa gitu ya. Tapi di sini nggak, Heretic aja. Ceritanya itu tentang dua orang misionaris agama Mormon, namanya itu Barnes dan Paxton ya. Dua orang ini tuh berkunjung ke rumah namanya Reed yang diperanin sama Hugh Grant. Mereka itu biasalah pengen menjelaskan dan mengajak orang untuk masuk ke agama Mormon gitu ya. Nah, si Reed ini menerima kehadiran mereka berdua, disuruh masuk, diajak ngobrol basa-basi, sampai perbincangan mereka jadi makin serius, makin intens, dan makin dalam gitu ya. Karena udah mulai menyinggung soal keyakinan yang si misionaris ini pegang. Buat yang belum tahu, agama Mormon itu salah satu cabang ya dari tradisi Kristen, tapi punya doktrin yang agak beda gitu, agak unik. Jadi mereka itu kitabnya ada lagi khusus kitab Mormon gitu. Terus salah satu praktek mereka zaman dulu juga adalah poligami ya. Jadi katanya itu untuk memperbanyak keturunan dan juga ya memperluas ajaran agama Mormon. Dan itu adalah pertanyaan pertama si Reed, kedua misionaris ini mempertanyakan soal praktik poligami di agama Mormon. Menurut mereka gimana? Pertanyaannya kayak harmless ya awalnya, tapi lama-lama berubah menjadi diskusi yang mempertanyakan soal ketuhanan gitu. Dan si Reed ini mengakui kalau dia itu emang sedang mencari ajaran terbaik di dunia. Tapi dari obrolan itu, dua misionaris ini lama-lama kayak nggak bisa keluar dari rumahnya Reed. Seolah-olah mereka itu dipaksa untuk diam di dalam rumah itu, sampai si Reed bisa menemukan jawaban yang memuaskan dia gitu. Menurut mereka ini, agama yang paling baik itu apa? Lu cukup tahu sampai situ aja gitu, sisanya lu nikmati sendiri. Tapi yang jelas ini bukan horor konvensional ya, nggak cocok buat kalian yang demen horor jump scare gitu kan, penampakan, nggak akan cocok. Ini tuh tipe horor minimalis yang ya slow burn, tapi nanti di klimaksnya bakal terbayar gitu apa yang kita tunggu-tunggu. Itu aja sih yang perlu kalian tahu ya. Tapi meskipun film ini kelihatan sangat minim ya dari segala hal gitu, dari setting, dari pemain, entah kenapa itu ceritanya bener-bener bikin gua terus mantengin film ini sampai habis. Menarik soalnya di babak pertama itu gua kayak belajar banyak hal soal sejarah dan agama gitu ya, karena balik lagi ini ngomongin agama Mormon yang emang tidak familiar di sini kan. Mungkin di Amerika familiar ya karena ada pengikutnya dan banyak gitu, tapi di sini gue kurang familiar gitu. Dan di babak pertama film ini tuh kayak nerangin dulu apa itu agama Mormon lewat percakapan si Reed dan dua misionaris ini. Tapi nanti kita bakal dibawa gitu ke arah si Reed ini di sini beneran pengen berdiskusi sama dua misionaris ini gitu, atau ada hal lain yang pengen dia lakukan, karena dia kelihatan kayak orang biasa aja, kayak orang normal gitu. Tapi situasi di film ini dibikin seolah-olah si dua misionaris ini terjebak di rumah itu, nggak bisa keluar karena hal-hal yang kebetulan. Nah itu yang bikin menarik. Film ini tuh bener-bener mainin psikologis banget. Di satu sisi tuh kita kayak diajak berdiskusi soal keyakinan, tapi di satu sisi kita kayak anjing, ini orang beneran baik atau emang freak atau emang beneran pembunuh gitu kan. Lu bakal terus dibikin cemas. Soalnya ya kita nggak tahu langkah selanjutnya itu mau apa gitu. Sementara si Reed ini tetap kekeh gitu, kayak ceramah ngasih tahu ke mereka gitu kalau agama-agama yang ada di dunia ini sebenarnya semua hanyalah iterasi, hanyalah pengulangan gitu. Nah di sini nanti ada bagian si Reed ceramah lengkap dengan semua kitab agama samawi gitu kan.
dan dia ngejelasin pakai analogi-analogi yang ada di dunia modern. Itu istilahnya mah kalau bahasa Indonesia inilah memprovokasi gitu ya, memprovokasi pikiran kita apa benar yang dimaksud Sirid ini gitu ya. Ngomongin soal sejarah agama, sejarah keyakinan, itu menarik gitu, asli. Jadi di satu sisi gue selain tegang, gue juga kayak dapat banyak hal baru gitu ya, dapat perspektif baru gitu dari seorang karakter yang sedang mencari agama terbaik di dunia. Tapi bukan berarti gue jadi goyah atau enggak ya, tapi ya menarik aja gitu ngedenger gimana si skrip ini tuh dengan lugasnya gitu ngebawa kita ke hal-hal yang jarang diomongin, dimana hal-hal yang diomongin ini yang bikin tegang gitu kan. Dari ngomongin keyakinan, lu percaya atau enggak sama Tuhan gitu kan, Tuhan lu ada berapa. Nah dari situ tuh gue udah tegang gitu, karena si Reed ini anjing mau kemana ya dia arah pembicaraannya gitu. Sampai nanti pas di babak 3 mulai dah WTF-nya dibuka gitu ya. Keran WTF anjir. Dan terus WTF sampai bener-bener menuju ending. Bener-bener gue tuh kayak masih dibikin bimbang. Dan itu hebatnya, si Reed ini berhasil meyakinkan kita sebagai penonton. Lu yakin gak sama apa yang lu lihat? Anjing, itu the best sih. Dan itu tuh hanya bisa terjadi karena Hugh Grant yang meranin si Reed ini gitu, yang jadi antagonisnya di film ini. Asli, dia itu somehow charming, somehow mengerikan. Susah gue nebaknya, karena ya itu, di satu sisi kayak pinter, cerdas, banyak ilmu, tapi di satu sisi kayak nyimpen rahasia yang mengerikan gitu, yang kita tuh nggak bisa nebak isi otaknya apa. Hugh Grant bisa ngegambarin itu dengan sangat baik sih lewat actingnya. Posisi gue hampir sama kayak dua misionaris cewek ini gitu, asli. Beneran dibikin gue percaya atau enggak sih sama omongan dia, asli. Gila itu sampai bener-bener ending gitu ya. Fuck, emang ini film. Ya sekali lagi ya, gue bilang ini horor yang menarik, asli horor alternatif buat kalian yang bosen sama horor yang sangat formulai. Kosongkan pikiran gitu ya, nonton ini tanpa tahu apa-apa boleh, tapi kalau kalian pengen dapat sedikit konteks, kalian boleh cari tahu soal agama Mormon. Nah mungkin kalau kalian udah baca-baca itu, terus nonton ini bakal lebih cepet nyambungnya gitu kan. Tapi bagian WTF terbaik di film ini menurut gue adalah di klimaksnya gitu ya. Ini adalah spoiler BTW. Ingat buat yang belum nonton, udahan dulu nonton reviewnya. Silakan nonton dulu Heretic. Tapi kalau yang udah nonton, mari kita obrolin bagian terakhir film ini yang sangat WTF. Jadi intinya, agama terbaik di dunia ini menurut Reed adalah kontrol. Ya bener, kontrol atas orang lain. Dan dia udah melakukan itu semenjak dua misionaris ini masuk ke dalam rumah gitu ya. Dia berhasil mengontrol apa yang bakal dilakukan si misionaris. Tapi sebelum hal itu terungkap, adegan pas cewek yang tiba-tiba ngebawain blueberry pie ke si dua misionaris ini gitu ya, ke si Paxton sama Barnes ini, itu sangat-sangat WTF sih. Karena di situ tuh gue masih mikir, cewek ini datang dari mana gitu. Terus tiba-tiba si Reed bilang, makan tuh blueberry. Si cewek itu nanti bakal mati, terus dia bakal bangkit lagi. Dan dia bakal nyeritain apa yang dia lihat di akhirat. Bingung di situ, karena bener gak sih yang diomongin? Karena di titik itu kita masih belum tahu yang diomongin si Reed itu bener atau enggak. Dan itu terjawab kan ketika salah satu misionaris itu akhirnya menemukan gitu, sebenarnya ini semua hanyalah scam, plot yang dibikin si Reed biar ngontrol dia gitu kan. Nah itu yang gue suka gitu. Jadi si cewek ini sebenarnya bohongan, dia emang udah mati aja gitu kan. Terus yang bangkit lagi adalah cewek lain. Pas dia masuk ke ruang bawah tanah lagi, yang lebih dalam lagi, ternyata ada cewek lain yang mati gitu kan. Jadi kayak dituker ceritanya. Tapi yang lebih fucked up-nya lagi adalah setelah itu kita masih dibikin bertanya-tanya ketika si Reed tiba-tiba ngegorok leher si Paxton ya kalau nggak salah, atau si Barnes, gue lupa. Pokoknya salah satu misionaris itu. Terus dia bilang dia nanti bakal hidup lagi, terus tetap mati kan. Terus dia langsung ngeblack tangannya, terus diambil sesuatu kayak microchip. Dia nggak hidup lagi karena ada microchip. Dia ini palsu. Anjing, itu bangsat. Di situ gue pikir, maksud lo kita hidup di dunia Matrix apa? Padahal itu sebenarnya adalah detail kecil yang udah diplanting dari awal ya. Kan di opening film ini si dua misionaris ini ngobrol soal alat kontrasepsi, dan ternyata salah satu di antara mereka itu pakai alat kontrasepsi yang emang bener-bener bentuknya juga dan peletakannya sangat-sangat tidak familiar ya. Ada di tangan gitu. Jadi gue juga mikirnya apa itu anjing, ternyata itu alat kontrasepsi guys. Dan itu emang udah diplanting juga. Pas si dua misionaris ini masuk ke rumah itu, ada satu shot yang ngeliatin tangannya
ada bekas jahitan gitu kan. Jadi kayak itu toh maksudnya. Jadi si Reed ini emang udah membaca situasi dan dia berusaha mengontrol biar si misionaris ini percaya gitu sama apa yang diomongin, padahal itu semua hanya scam yang didasarkan sama observasi yang bener-bener detail aja gitu. Dan si Reed ini melakukan itu dari awal mereka datang sampai akhirnya terjebak di ruang bawah tanah. Silakanlah kalian nonton film ini. Sangat-sangat direkomendasikan kalau kalian pengen tontonan horor yang berbeda gitu ya, intense, thrilling, tapi bukan karena ada setan, karena dikejar-kejar pembunuh berantai, bukan karena ada jump scare terus-terusan juga bukan, tapi karena perdebatan soal agama dan keyakinan. Anjir, the best. Silakan nonton. Kalau mau gue kasih skor 7,5, salah satu horor yang unik dari A24 tahun ini. Tapi penampilan Hugh Grant mungkin salah satu yang terbaik di film horor tahun ini sih. Dan kalau nggak ada dia juga gue nggak tahu apakah gue bakal se-clueless itu gitu. Karena penampilannya itu benar-benar bikin gue percaya atau enggak gitu. Believe or disbelieve. The best. Mantap lah, ini penebusan dosa kali ya dari sutradaranya dan penulisnya yang kemarin bikin 65. Kalau udah nonton, kalian bisa komen menurut kalian gimana film Heretic. Dan kalau kalian pengen isi skor dan review singkatnya atau review panjangnya, boleh di skorfilm.com ya untuk Heretic. Ya udah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow semua media sosialnya Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip ya. Thank you banget buat yang udah join membership Cinecrip di semua tier sampai detik ini. Thank you banget. Dan ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.